Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Apalagi kalau ada makanan, Iya, halangan. apalagi ada makanan betul. Aku sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa'fu anna wa qul sayyidina ya Allah yang Allah syarul mudin Assalamualaikum muslimin wa syarul mudin Assalamualaikum muslimin wa syarul mudin ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir Ya Latifu ya Khabir, ya Alimu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Alimu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latifu ya Khabir ya Farijal Hammi ya Basikal Ghammi ya Maryam yaghfir wa yarham. ya Farijal Hammi Ya Basikal Ghammi ya Maryam yaghfir wa yarham. ya Farijal Hammi ya Basikal Ghammi ya Maryam yaghfir wa yarham. Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah minal khataya Astagfirullah baraya
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarra ma karam amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, wa min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat pertama. Tadi posokin. Kira apa enggak? Yang ini. Yang keluar. Surat Al-A'raf asbabun nuzulnya ya. Berkenaan dengan Abu Jahal, Nador bin Haris, Walid bin Mughirah ya, dedengkot kafir Quraisy musyrikin. Ini selalu mendustakan Al-Qur'an. Tidak percaya sama Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah ini dari sebab nuzulnya. 3 serangkai dedengkot provokator. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu
Di hari itu keluarnya dari kan disebut kholki, dahar kholki, kolak, detik, kira tenggorokan kulkum, zila. Ipanya itu apa? Kan ada bukan, maksudnya apa idarakan sebagai tiga. Oh iya kata tawawud dulu ya. Ifa akrob, ifa ausat. Terus apalagi itu? Tiga kakinya takoruf dengan tawakul jauh tawasul. Itu bahasanya sama. Akrob lebih dekat. Nah ini makanya pertengahan disebut kan. Takim ziarah roh kenapa bihi wa zikra lil mu'minin. Kitabun maksudnya Al-Qur'anul Karim. Zila yang telah diturunkan pada siapa? Muhammad. Ilaika kepadamu. Nah, ada kitabun linnabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini huruf kitab. Domir anta mengandung domir anta. Mengkitab kepada siapa? Ilaika di sini maksudnya yang diajak bicara oleh Allah di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan, kitab inilah suatu kitab yang ada khususnya bangsa Arab Quraisy umumnya kepada umat. Banyak ketika Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Al-Quran itu, banyak orang yang tidak menerima, banyak yang mendustakan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan firman Allah itu, banyak yang mendustakan terhadap firman Allah tersebut, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ada kesempitan di dalam salat. Litul zira, untuk peringatan Al-Quran ini. Peringatan untuk apa? Untuk peringatan. Al-Quran ini diturunkan li'inzari, yaitu untuk peringatan.
bihi dengan Al-Quran. Peringatan Al-Quran. Wa zikra ay tazkiratan, dan untuk pengingat Al-Quran ini bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Untuk tazkirah, mengingat bagi orang yang beriman. Ini dengan Al-Quranul Karim. Kul, katakan oleh Muhammad lahum, kepada kaum. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum ay Al-Quran. Kata Allah, katakan oleh Muhammad lahum, kepada kafir Quraisy, ittabi'u, ikutilah oleh kalian semua. Ini fi'il amar, ya, fi'il amar, perintah supaya mengikuti, ya, mengikuti apa? Siapa yang diperintah? Di sini jamak, kaum kafir Quraisy, baik laki-laki maupun perempuan, semua umum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan kekasihnya. Di mana Allah, qul, katakan oleh Muhammad, perintahkan lahum, kepada mereka semua, ya, ini perintah Allah nih, melalui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah, ya, suruh disampaikan oleh Allah. Apa perintahnya? Perhatikan, termasuk kita juga nih yang sedang hadir di sini, perhatikan baik-baik. Ittabi'u, ikutilah. Apa yang harus diikuti? Unzila, sesuatu yang telah diturunkan ilaikum, kepada kalian semua. Dari siapa? Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, Tuhan yang telah menciptakan isi langit dan bumi, Tuhan yang telah menciptakan umat manusia, termasuk kalian semuanya, sesuai waktu wasolnya sulah. Dia kata keramat, bagaimana mau dapat ilmu yang barokah, manfaat ini. Perhatikan itu. Dan masuk, dia dapat hidayah dari Allah, dia dapat masuk rahmat. Perhatikan, disiplin. Ya, itu Al-Quran yang harus kita pegang. Bacalah olehmu Al-Quran secara tartil, kata Nabi. Tartil di sini sesuai ilmu tajwidnya, ilmu bacaannya, ilmu qiraatnya, sesuai makhrajul hurufnya, fase antara A dan A beda. Karena kalau huruf Al-Quran itu salah baca, salah makna. Kalau sengaja membaca salah begitu dibiarkan tanpa belajar, bukan dapat pahala, dapat palu di pantai. Ya, Al-Quran sembarangan, makanya wajib mempelajari Al-Quran itu fardu ain hukumnya. Ada dua fardu. Fardu kifayah pada suatu kampung mempelajari tajwid dan belajar tajwid dosa semua. Tapi kalau ada kelompok aja yang mempelajari tajwid, ada majlis taklim, ada pengajian mengajarkan ilmu tajwid. Ini satu RT ini yang jumlahnya ratusan itu nggak kedosaan. Seharusnya mereka berterima kasih kalau ada majlis taklim. Karena sudah tertolong secara tidak langsung. Karena fardu kifayah bagi suatu kampung dan fardu ain
bagi setiap individu yang mau membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, dosa kalau nggak belajar. Saya udah susah, masih salah menolong. Diampuni kalau mau masih belajar. Belajar rintangannya banyak, udah malas lah, udah itulah, inilah, bukan tambah banyak, tambah sedikit. Ini kalau jalan menuju kebaikan itu banyak sekali godaannya, banyak sekali rintangannya. Karena yang dihadapi itu bukan saja manusia yang munafik, bukan saja manusia yang tipis imannya, tapi menghadapi iblis laknatullah yang masuk kepada hati-hati orang yang suka punya kekhawatiran dan lain-lain sebagainya. Ya, untuk jalan kebaikan mah banyak godaannya. Entah itu ditimpa dengan kesibukan lah, dengan penyakit lah, dengan ekonomi lah, kesempitan hidup dan lain. Kayak perlu pengorbanan hidup. Kalau pengen selamat dunia akhirat, kalau pengen meraih pahala sebanyak-banyaknya, kalau pengen punya bekal menuju alam sana. Jangan terlena, jangan alih-alih dari hidup ini. Belum seberapa hidup kita ini, baru fase alam seberapa, masih panjang hidup kita ini, baru fase ketiga. Setelah melewati 2 fase, pertama kita hidup di alam arwah, kedua di alam rahim, cuma 9 bulan. Ini ketiga, kita baru hidup di alam ketiga nih, alam dunia. Masih banyak kesono, masih panjang. Dan perjalanan yang panjang itu sangat dan sangat membutuhkan bekal. Dalam perjalanan itu bekal yang banyak. Mana perjalanan kita yang masih panjang, belum kita berada di alam kubur. Berapa puluh tahun walau alam kita di sana. Karena sebelum dunia ini berakhir, sebelum kiamat itu tidak akan ada kebangkitan dalam kubur. Berarti sebelum runtuh langit, sebelum terjadi kiamat, kita berada dalam kubur. Walau berapa puluh tahun. Masih panjang. Sedangkan yang menyelamatkan dalam perjalanan tersebut, terutama di dalam kubur, adalah amal baik. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hidup di dunia ini banyak beramal kebaikan, banyak melakukan amal soleh, selalu mengajak kebaikan kepada orang, memberikan manfaat untuk orang banyak, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Menunjukkan kebaikan, menyuruh orang sedekah, menyontohi dan lain sebagainya, membangun majelis talim, bangun masjid dan lain sebagainya, ngajarin ilmu, amal soleh, banyak. Nah, itu amal-amal yang akan menyelamatkan di dalam kubur. Kalau hidup ini selama di dunia yang sebentar ini begitu saja dilewatin, hanya sibuk dengan HP, hanya sibuk dengan main tanpa amal soleh, apalagi berani meninggalkan sholat 5 waktu, celaka. Dalam mengarungi perjalanan yang panjang itu pasti penuh dengan penderitaan. Ingat, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, semua hak. Sebagaimana di dalam kalimat talqin ketika orang hidup mengajarkan orang mati. Ada orang mati diajarin orang hidup, yaitu ketika selesai dikubur di talqin. Ada kalimat di situ. Siksa kubur hak, azab kubur hak, nikmat kubur hak. Artinya siksa kubur ada, nikmat kubur itu ada. Tergantung kembali kepada amal masing-masing. Kalau di dunia sering menjalankan amal soleh, banyak amal baik, insya Allah. Termasuk diantaranya adalah bacaan Al-Quran. Bainahu yati yaumal qiyamah syafi'an nasabi, kata Rasul. Maka sesungguhnya orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya, Quran itu akan datang kepada ahlinya
Yang suka membacanya, yang suka mengamalkannya, datangnya untuk apa? Sebagai apa? Syafi'an, sebagai penolong di asal orang yang membaca. Makanya perhatikan kalau sedang belajar, apalagi ini sedang membaca kalamullah. Disiplin, rumah cakra kemana kalian ngobrol, jangan manfaat ilmu. Nih, setelah di alam kubur masih jauh lagi perjalanan kita. Ingat ini. Kalau sudah kiamat terakhir, baru ada yang namanya kebangkitan dalam kubur. Terus dikemanain kita? Setelah dibangkit dalam kubur, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ nggak ada pepohonan, nggak ada gunung, nggak ada gedung, nggak ada pelindung. Bahkan dalam suatu hadis menerangkan matahari ada di atas kepala kita. Hanya 1 jengkal, ada yang menerangkan, ada yang menerangkan 7 hasta. Bayangkan panasnya. Sekarang aja yang wallahu alam ada di langit keberapa matahari. Kalau terang benderang di siang hari pas jam 12, bagaimana rasanya? Sibuk cari tukang AC, cari kipas angin, ya kan? Sibuk cari pengadem, takut kepanasan, buru-buru cari pelindung, masuk ke gedung, jalan di hutan, buru-buru cari peneduh, berlindung di bawah pohon yang rindang, sambil cari kipas-kipas. Itu saking kepanasan. Padahal di dunia masih banyak pelindung, masih ada alat pendingin seperti AC, kipas angin dan lain-lainnya. Geranya bukan main kalau di siang hari. Bayangkan telah matahari di dunia, apalagi nanti di akhirat. Saking panasnya hamparan yang kita bijak ini itu terdiri dari logam-logam yang bergolak mendidih. Coba saking panas, emas, perak, besi, tembaga, timah dan lain-lain itu mendidih, bergolak. Seperti kita menanam air. Kalau sudah mendidih gimana? Kalau itu yang kita tidak bayangkan. Berapa lama? Wallahu a'lam. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun itu di padang mahsyar. Menunggu apa? Hisaban. Nanti manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia pada yang dihisab. Selama di dunia umur dipakai apa? Apa yang telah diperbuat? Dihisab. Ucapannya, hartanya, umurnya, ditanya. Dihabiskan untuk apa? Masya Allah, padang mahsyar. Masih jauh perjalanan kita. Di padang mahsyar digiring dengan api. Kalau orang berdosa digiring oleh malaikat Zabaniyah, jaga pintu neraka, membuat kecut api, mundur api, depan api neraka. Bayangin. Itu juga tahu, Masya Allah, lama. Setelah dihisab, dipertanggungjawabkan amalnya selama di dunia satu persatu. Ada atau berat amal jelekah di situ. Masya Allah. Kalau berat amal kebaikan, selamat. Kalau berat amal kejelekan, celaka. Pada masa tulisan kita, catatan buku kita diberikan di situ, Pak. Ada yang menerima buku catatan itu dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri, ada yang dari lewat belakang. Tergantung amalnya. Kalau orang beriman, orang soleh, tangan kanan. Kalau orang yang banyak dosa, menerimanya dari tangan kiri. Kalau orang kafir, dari belakang.
Setelah ditimbang amal-amal seseorang itu, nanti di situ ada sirat, jembatan siratal mustaqim yang panjangnya panjang selama 1000 tahun. Mustaqim yang kecilnya bagaikan rambut dibelah 7, saking kecil. Sedangkan di bawah jembatan itu api. Bayangin kita akan menuju ke situ. Harus di tengah-tengah, di tengah. Nah, akhirnya di situ dia menunggu putusan Allah. Sudah, kalau Allah memutuskan mengampuni dosa-dosa penduduk asal barok itu, terus kemudian dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tuh perjalanan kita itu abadi, langgeng, gak ada batasnya. Ini belum seberapa kita hidup baru di dunia, masih panjang. Maka persiapkan dari sekarang untuk menempuh waktu yang panjang. Ini semua ada di Al-Quran. Litunziro, untuk peringatan, tazkiratan, untuk mengingatkan, untuk pegangan hidup biar selamat dunia dan akhirat. Pelajari benar-benar Al-Quran, amalkan. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian, kata Allah, mengikuti. Ayat tattakhidhu, jelasnya janganlah kau jadikan min dunihi, selain daripada Al-Quran, selain daripada Allah, ayat ghairihi, atau selain daripada Allah, aulia, sebagai pemimpin. Jangan kau jadikan pemimpin, jangan kau jadikan pedoman hidup, jangan kau jadikan aulia selain Al-Quran, selain Allah. Alhamdulillah, ubah kepada berhala, percaya pada makhluk, tidak percaya kepada Allah. Keyakinannya cetek dunia, tidak yakin sama Allah. Jangan kau jadikan, jangan kau ikuti selain daripada Allah. Tapi kita harus mengikuti harus mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuti'unahu fi ma'syatihi ta'ala, kau jadikan selain daripada Allah, ya, kalian ikutin mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti hawa nafsu orang yang bertujuan pada suatu kampung, kata Allah, kepada penduduk negeri tersebut, baksuna ayazabuna, siksaan kami, kata Allah, bayatan, baik pada malam hari, aum qailun, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Tidak sedikit sudah terjadi dan sudah menjadi ibrah, contoh siksaan Allah yang ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. Kaum Nabi Lot, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, ya, Allah hancurkan negerinya dan Allah binasakan ayat-ayat Allah. Ini Al-Quran sebagai pedoman hidup, jadikan iman kita, jadikan, ya, petunjuk bagi kita, dan terus berusaha mempelajari isi kandungannya, dan sekuat tenaga amalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekuat tenaga, insya
Allah dengan jalan yang baik, jalur yang benar, dan mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Semua termasuk golongan orang-orang yang ahli, ya, ahli atau termasuk orang-orang yang mau mengamalkan Al-Quranul Karim. Ini tidak termasuk orang yang menyimpang dari petunjuk, selalu menghidayah, bimbingan dari Allah untuk mendapatkan taufik hidayah petunjuk.